Baiklah teman-teman, lihatlah apa yang diajarkan secara terbuka dengan bangga dan dengan pongah di masjid-masjid Australia dengan kamera yang dipasang. Tidak ada yang disembunyikan, semuanya terlihat jelas. Dengarkan baik-baik, nama orang ini adalah Abu Usad, oke? Dia adalah seorang cendekiawan Islam. Jadi Yahudi, orang-orang Yahudi dari Bani Israel, mereka adalah kaum yang sangat suka berbuat onar dan menimbulkan kekacauan bahkan sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi selalu mengklaim bahwa Muslim subhanallah selalu mengada-ada. Kita ingin mengutip bahkan dari kitab-kitab mereka sendiri tentang mentalitas mereka sendiri. Dan kita perlu belajar tentang orang-orang ini karena mereka adalah orang-orang yang akan selalu kita hadapi sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus imam. Imam Al-Mahdi adalah Al-Masih bagi umat Muslim. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia berkata, kita akan berurusan dengan orang-orang ini sampai akhir zaman. Jadi ketika mereka memberitahumu bahwa, oh kami hanya membenci orang Yahudi saat ini karena perselisihan politik, karena Israel adalah negara kolonial pemukim, dan kami hanya berjuang untuk hak-hak masyarakat pribumi di tanah itu. Kami katakan itu semua omong kosong. Jika kamu memberikan mereka kunci Yerusalem, atau bahkan seluruh Israel, jika kamu menghapus Israel dari peta, orang-orang ini tidak akan pernah berhenti memburu orang Yahudi. Dan tebak, siapa yang memahami hal ini? Orang Yahudi memahami hal itu. Itulah alasan mengapa Israel akan berjuang sampai mati untuk memastikan Israel tetap bertahan, karena mereka tahu setelah itu mereka akan menjadi bangsa tanpa negara. Mereka akan berada di bawah belas kasihan Hitler berikutnya, atau berada di bawah belas kasihan para Islamis. Itu pada dasarnya adalah hukuman mati. Jadi setiap bangsa di dunia diizinkan memiliki tanah air, tapi tidak untuk orang Yahudi. Kenapa? Saya tahu kenapa. Karena saya orang terpelajar karena hal ini. Kita tahu ini, orang-orang ini tidak akan pernah berhenti memburu mereka. Tapi jika kamu orang kiri, orang woke yang gila, yang berpikir bahwa ini adalah negara kolonial pemukim dan kita harus menghapusnya dari peta, bla bla bla. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Kenapa begitu penting bagi mereka untuk menyingkirkan Israel? Menurutmu siapa yang lebih tahu tentang Islam? Kamu atau para ulama Islam yang terpelajar ini? Orang ini bukanlah seorang ekstremis. Saya 100% setuju dengan pendapatnya, karena itulah yang diajarkan Islam. Dia bukan orang bodoh, dia 100% benar sesuai dengan ajaran Islam. Orang-orang inilah yang ketika menjelang akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan mukjizat kepada umat Muhammad agar mereka bisa melihat dan mendengarnya dengan mata dan telinga mereka sendiri. Pada masa ketika kaum muslimin akan berperang melawan kaum Yahudi, Bahkan batu-batu pun. pohon-pohon akan berbicara, batu-batu akan berbicara, dan mereka akan berkata, wahai muslim, wahai orang beriman, ada seorang Yahudi di belakangku. Datanglah dan bunuh dia. Kita melihat bahwa orang-orang Yahudi telah membunuh banyak nabi. Ini secara terbuka dengan bangga diajarkan di masjid-masjid Australia. Dan ini sudah berlangsung jauh lebih lama di Inggris. Dengarkanlah. Sebuah khotbah di Redbridge Islamic Centre di Ilford. Oh, Ilford, dari sekian banyak tempat, itu tempat brengsek. Di Ilford, pembicara berdoa bersama jamaahnya dalam bahasa Arab untuk mengutuk orang Yahudi dan Bani Israel. Talk CD meminta rekaman tersebut diterjemahkan 2 kali secara independen. Dalam Islam, Bani Israel tidak merujuk pada negara Israel modern. Orang Yahudi disebut sebagai bangsa Israel karena itu adalah suku mereka. Itulah cara Islam menyebut mereka. Kadang-kadang menyebut mereka sebagai Yahudi atau kadang-kadang sebagai Bani Israel, yang berarti anak-anak Israel. Itu diisi suaranya oleh seorang aktor. Ya Allah, kutuklah orang-orang Yahudi dan Bani Israel. Ya Allah, kutuklah orang-orang kafir dan para politikus. Oh, kalian juga tamat. Kalian orang-orang woke yang bodoh. Kalian juga tamat. Orang-orang ini tidak mencintaimu. Kutuk orang-orang Yahudi dan Bani Israel. Ya Allah, kutuk orang-orang kafir dan politiknya. Ya Allah, pecahkanlah persatuan mereka. Goyangkan kaki mereka. Cerai-beraikan dan hancurkan persatuan mereka. Rusaklah rumah-rumah mereka dan binasakan tempat tinggal mereka. Dan dari London ke Liverpool. Jika 3 miliar orang itu berbaris menuju Israel, semuanya akan berakhir. Mereka mengarah ke Israel, 2 miliar orang, semuanya akan berakhir. Lihat betapa menyedihkannya orang-orang ini. Langsung saja berbaris menuju Israel.
2 miliar Muslim semuanya sudah berakhir untuk Israel. Ya, benar, coba saja. Orang-orang bodoh ini tidak. Inilah keyakinan yang salah dan sesat yang mereka miliki, sehingga mendorong mereka ke dalam petualangan yang sia-sia, seperti yang Anda lihat pada 7 Oktober 2023. Dan kemudian mereka dihancurkan, dipukuli, dimusnahkan, dipermalukan, lalu mereka menangis. Di mana hak asasi manusia internasional? Di mana hukum internasional? Ya Tuhan, tolong lihat orang-orang Yahudi jahat ini. Beberapa orang tidak pernah belajar. Batu-batu itu akan berbicara dan berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada seorang." Umat Muslim menyukai kisah ini. Ini adalah kutipan langsung dari Muhammad. Tidak ada perbedaan pendapat tentang itu, bahkan oleh Muslim moderat sekalipun. Mereka datang dan membunuhnya. Para penceramah di masjid-masjid seluruh Inggris telah terekam menyerukan kemenangan untuk Hamas. Ya Allah, sembuhkanlah hati kami terhadap orang-orang Yahudi perampas dan terhadap setiap musuhmu dan musuh kaum muslimin. Ya Allah, kurangi jumlah mereka, binasakan mereka tanpa pandang bulu, dan jangan sisakan seorang pun dari mereka hidup. Seorang pun dari mereka. Inilah sebabnya saya katakan, ketika orang-orang ini menceramahi Israel soal moral dengan berkata, oh berapa banyak perempuan dan anak-anak yang telah tewas. Ngomong-ngomong, menurut data Hamas sendiri, sekitar 60.000, 65.000 setengah dari mereka adalah pejuang Hamas. Jadi, itu 1:1. Itu adalah salah satu rasio korban sipil terhadap kombatan musuh terbaik yang pernah ada di lingkungan perkotaan. Israel sangat berhati-hati agar tidak membunuh warga sipil. Saya tidak bilang karena kebaikan hati mereka, mungkin saja. Tapi itu memang tidak baik untuk Israel. Itu memang tidak baik untuk Israel. Israel ingin mencapai tujuannya tanpa memicu kebencian sebesar yang diterimanya. Meskipun begitu, Israel tetap mendapatkan banyak kebencian. Dan lihat apa yang mereka yakini. Coba lihat ini, dengarkan dia. Ya Allah, sembuhkanlah hati kami terhadap orang-orang Yahudi perampas dan terhadap setiap musuhmu dan musuh kaum muslimin. Ya Allah, kurangi jumlah mereka, binasakan mereka tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Dan jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Anak-anak, istri, perempuan, dan orang tua mereka pun jangan disisakan. Ya Allah, Tuhan kami, cerai-beraikan mereka, lemahkan kekuatan mereka, guncangkan tanah di bawah kaki mereka, dan bekukan darah di pembuluh mereka. Jadikan mereka tawanan bagi kaum muslimin. Budak. Jadikan mereka budak kita. Mereka adalah budak seks perempuan yang merupakan posisi yang diterima dan disepakati oleh semua ulama Islam. Oke, Muhammad mengambil budak seks dengan membunuh para pria mereka, lalu meniduri istri atau putri mereka. Semua itu tercatat dalam sumber-sumber Islam sendiri. Lihat, dalam hukum Islam klasik sudah menjadi hal yang biasa bahwa jika Muslim berperang dengan non-Muslim, maka hasil dari perang itu adalah jika Muslim menang, mereka akan mengambil rampasan perang. Semua perlengkapan yang ditinggalkan, pedang, perisai, tombak, panah, busur, dan semuanya itu. Tapi juga para personel. Mereka akan membawa para personel sebagai tawanan, seperti yang bisa terjadi di akhir perang manapun. Namun pada masa itu, belum ada sistem penjara yang berkembang untuk menangani tawanan perang. Dan para tawanan dijadikan budak. Dan kemudian para wanita dijadikan tawanan dan kemudian dibagikan kepada tentara laki-laki atau dijual di pasar terbuka. Jika mereka diberikan kepada seorang tentara laki-laki, sudah dianggap wajar bahwa tentara laki-laki tersebut bisa berhubungan seksual dengannya. Sudah dianggap wajar bahwa tentara laki-laki tersebut bisa berhubungan seksual dengannya. Seolah-olah dia adalah seorang istri, dengan perbedaan bahwa dia tidak bebas untuk pergi. Sedangkan dalam keadaan normal, seorang wanita akan memiliki statusnya sendiri sebagai orang yang bebas. Jadi seperti itulah hukum Islam tradisional. Tetapi hukum itu sendiri tidak membolehkan Muslim bertindak semena-mena di luar konteks pertempuran. Dan langsung pergi serta menangkap gadis-gadis di sekolah atau wanita di pasar atau dalam konteks lainnya. Orang-orang inilah yang bersekongkol dengan para kaum kiri dan aktivis woke yang gila itu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jika umat muslim memang punya simpati terhadap kaum komunis dan LGBTQ, oke.
Saya bisa mengerti bagaimana kalian bisa membentuk aliansi. Tapi umat muslim jauh lebih membenci orang-orang LGBTQ, para gila kiri berambut ungu dan bertindik hidung itu dibandingkan dengan orang barat konservatif manapun. Dan itulah yang membuat semuanya jadi lebih ironis sekaligus menyedihkan. Kebencian terhadap orang Yahudi dan Israel dengan retorika antisemit yang mengkhawatirkan. Balas dendam, pembalasan dari agresor penindas yang menduduki Zionis. Ya Allah, guncangkanlah bumi di bawah mereka. Ya Allah, batasi jumlah mereka, bunuh mereka tanpa pandang bulu dan jangan sisakan satu pun dari mereka hidup. Orang ini mengulangi doa yang persis sama. Pasti itu adalah bagian dari doa. Ini sedang disebarkan. Lihat, dua orang ini mengucapkan doa yang persis sama. Jelas itu adalah doa yang sudah dipraktikkan. Dan orang-orang inilah yang ingin kamu ajak bersekutu. Saya rasa kamu sudah paham maksudnya. Jadi inilah tipe orang-orang yang hidup di antara kita. Mereka menyiarkan pandangan dunia mereka dan menciptakan generasi radikal berikutnya. Mereka menciptakan generasi berikutnya dari Muslim Puritan. Oke, mereka ini bukan radikal Islamis. Mereka adalah Muslim yang Puritan. Karena inilah yang persis diajarkan oleh Islam. Inilah yang memang disiapkan Islam untuk Barat. Islam bukanlah ideologi yang toleran. Lihatlah sejarahnya selama 1400 tahun. Kemanapun Islam pergi, selalu dalam keadaan perang dengan mereka. Tanyakan pada orang Persia ketika Islam masuk ke Persia pada abad ke-7. Atau tanyakan pada orang India. Mereka telah berkonflik dengan Islam selama 1300 tahun terakhir sejak mereka mengizinkan beberapa Muslim masuk. India adalah negara yang unik. Mereka menerima semua bangsa. Orang Yahudi, penganut Zoroaster, semuanya diterima di India. Tapi ada satu komunitas yang mereka sesali telah diterima. Kamu benar menebaknya, para pengikut Islam. Jadi, kemanapun Islam pergi, itu selalu dalam keadaan perang dengan mereka atau menaklukkan mereka. Saat ini, Islam sedang berperang dengan India. Islam juga sedang berperang dengan Barat saat ini. Dan banyak negara lain yang telah sepenuhnya ditaklukkan olehnya, yaitu Afrika Utara, Timur Tengah, Suriah, semua negara ini dulunya non-Muslim. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, Anda akan menjadi yang mana? Yang ditaklukkan atau Anda akan terus melawan mereka? Benar-benar menghindari mereka, sayangnya itu sudah terlambat karena para politisi kita menyambut mereka dengan tangan terbuka. Jadi, Anda harus menghadapi masalah ini. Anda bisa menyerah dan mati, atau Anda bisa bangkit dan melawan, seperti orang-orang India yang telah melawan mereka.